Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita membaca Ushulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita kembali menjelaskan apa yang disebutkan oleh beliau tentang berbagai jenis peribadatan yang dikatakan sebagai agama. Dan terakhir kita menjelaskan tentang permisalan yang disebutkan oleh Syekh Tamimi rahimahullah ta'ala tentang jenis dari peribadatan itu adalah mithlul Islam wal iman wal ihsan. Seperti Islam, iman, dan ihsan. Tiga perkara ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, sebagai landasan dalam hal beragama. Kenapa demikian? Karena ini yang intisari yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau ditanya oleh seseorang yang kelak nanti Nabi menyebutkan bahwa itu adalah Jibril. Yaitu bertanya kepada Nabi kita alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab bahwa apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang kesemuanya dijawab oleh Nabi kita alaihi wasallam. Maka setelah kita menjelaskan secara singkat tentang perkara ini, bahwa seseorang mesti berpijak di atas prinsip-prinsip ini, yaitu tentang al-iman, tentang al-islam, al-iman, dan al-ihsan. Fal-islam diarkani khamsah. Yang namanya Islam itu adalah rukun yang di sana terkandung padanya 5 perkara, yaitu syahadatain, kita mengikrarkan tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, wa iqamas shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa shaum Ramadan, beribadah puasa di bulan Ramadan, wa hajjul bait, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadza kullaha ibadat maliyatun wa badaniyatun. Ini semuanya adalah bentuk ibadah. Ibadah yang sifatnya di sana ada dikeluarkan harta, mali. Betul. Gak mungkin kita melaksanakan ibadah haji ya, kalau kita tidak memiliki harta. Maka ibadah yang sifatnya itu adalah ibadah mali. Apakah harta itu kita dapatkan dengan hasil usaha kita, atau memang Allah berkehendak seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan berbagai cara, apakah dari pekerjaannya atau kedinasannya dan lain sebagainya. Tidak menjadi masalah. Atau seseorang yang memang ke sana juga berdagang. Zaman dulu ada orang-orang yang berangkat haji itu dengan menuntun unta, yakni majikannya, orang yang menyewanya. Itu tuh dari satu negeri sampai ke Makkah, dan dia bisa ibadah haji. Apakah orang yang bekerja sebagai penuntun unta itu dikatakannya hajinya sempurna? Sempurna. Sempurna. Nah, tidak menjadi halangan buat diri. Demikianlah. Itu adalah ibadah mali.
Dan juga ibadah yang sifatnya badannya. Tidak bisa seseorang beribadah dengan tidak mempergunakan anggota tubuhnya. Nah, seperti itu. Sholat, kalau kita bisa berdiri secara sempurna, ya berdiri. Kalau tidak bisa, ya duduk. Atau berbaring. Artinya ada anggota badan kita yang bergerak pada. Bahkan dalam masalah zikir saja. Dalam masalah zikir. Itu tidak bisa kita zikir itu hanya sambil diem. Tidak. Harus ada yang keluar dari lisan kita. Ya kan? Harus ada yang terucap dari lisan kita. Yang sifatnya terdengar oleh telinga kita saja. Bukan kemudian orang yakni sampai yang terganggu. Ya. Dengan zikir kita. Apalagi zikir yang sifatnya jamaah barang-barang seperti itu. Ini satu contoh saja. Kemudian ada pula yang namanya al-iman. Kadzalika iman, demikian kata Syekh Al-Fauzan. Demikian pula iman. Ada 6 perkara, yaitu amalannya adalah amal dalam bentuk amalan hati, amalan hati. Seperti iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Hadza kata Syekh, ibadatun qalbiyatun. Ibadahnya ibadah hati, bukan ibadah badan. Iman kepada Allah, bukan kita melakukan gerak, tidak. Iman kepada Allah meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, sekaligus yang berhak untuk kita ibadahi. Keyakinan adanya kepada malaikat, kepada nabi, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir dan seterusnya, itu adalah ibadah yang sifatnya qalbiyah, hati. Kadzalikal ihsan, demikian halnya ihsan. Ya, yang rukunnya itu hanya satu, wa huwa an ta'budallah ka'annaka tar. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Wa illam takun tarahu, jika kalian tidak melihatnya, fa innahu yara, karena sesungguhnya dia melihatmu. Hadza a'la anwa'ul ibad. Ini kata Syekh, setinggi-tingginya jenis dari peribadatan. Setinggi-tingginya jenis peribadatan. Wa hadhihi itu sama maratibuddin. Ketiganya ini, Islam, iman, dan ihsan, itu tingkatan agama. Dari mana kita tingkatan agama? Li'anna majmu'aha huwa din, karena ketiganya itu adalah merupakan bagian dari agama. Ya, yakni bentuk dari kesemuanya itu adalah agama. Li'anna Jibril lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Jibril tatkala bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk surah manusia, dalam bentuk wujudnya manusia, karena kata Umar saat itu adalah dalam hadisnya bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaihi, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian muncul seseorang yang dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. La yaru alaihi asharus safar. Kami tidak melihat ada bekas-bekas orang yang perjalanan. Kalau orang yang musafir di zaman saat itu, kalau pakaiannya adalah pakaian putih, maka akan terlihat bekas-bekas debu. Di rambutnya pun akan terlihat bekas-bekas debu. Tapi kami tidak melihat tanda-tanda orang ini adalah orang yang musafir. Kemudian, dan kami tidak ada yang mengenalnya satupun. Kalau bukan orang habis musafir, berarti penduduk lokal, penduduk Madinah. Kami tidak mengenal satupun dengan orang ini. Kemudian datang kepada Nabi, duduk bersama dia, bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, akhbirna anil Islam, kabarkan kepada kami tentang Islam. Dijawab oleh Rasul, sodakta, keajabna, kata Umar, dia membenarkan. Kami heran, dia bertanya dan dia membenarkan.
Kan bertanya kepada Rasul, apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi, Islam itu demikian yang seperti tadi kita sebutkan. Sodakta, engkau benar. Ajabna. Kami, kata Umar bin Khattab, kami heran. Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kan aneh. Nah, di akhir hadis baru Rasulullah SAW mengingatkan. Ketika ajabahun Nabi SAW. Jawaban Nabi SAW. Anil Islam, tentang Islam. Wal iman, tentang iman. Wal ihsan, tentang ihsan. Kemudian kata Rasulullah SAW. Ada Jibril. Ini Jibril, kata Rasulullah SAW. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimakum amrun dinakum, yang mengajarkan kalian tentang perkara agama kalian. Jadi kalau bicara tentang agama, apa itu dinul Islam? Itu tadi yang tiga tadi. Islam, iman, ihsan. Itu marotib. Nah, inilah yang dikatakan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala sebagai aslun dari aslul ibadah. Prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip ibadah. Nah, wasamma hadhihi thalatha ad-din, maka dikatakan tiga perkara itu adalah ad-din. Yang kita sering menyebutnya dinul Islam, dinul Islam. Nah, dinul Islam tuh ini. Ya, begitu. Yang Allah sebutkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang kami ridhoi adalah Islam. Lah ini tiga perkara ini tadi yang harus kita ketahui. Maka ma'asyiral muslimin, inilah yang dimaksudkan. Kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, wa minhu du'a, dan diantaranya adalah doa. Doa adalah min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Ad-du'a bada'u bihi li'annahu a'zamu anwa'il ibadah. Dari jenis-jenis ibadah disebutkan yang pertama kali doa. Karena doa adalah seutama-utamanya ibadah atau setinggi-tingginya ibadah. Sehingga kita harus memahami perkara ini. Kata Syekh Fauzan ketika mengomentari ucapan beliau, di antaranya adalah doa itu adalah, kata beliau, wa du'a'u ala qismain. Doa itu ada dua jenis. Doaun ibadatun wa doaun mas'alatun. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Belum kita jelaskan secara makna dulu apa itu yang dimaksud dengan doa. Wa doa al-ibadah, yang namanya doa itu yang saya maksudkan, yang dimaksud dengan doa ibadah yaitu huwasana'u 'alallah. Doa ibadah adalah doa yang sifatnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Makanya dikatakan doa itu ada dua jenis, doa ibadah dan doa masalah. Masalah itu permintaan. Doa yang dikatakan doa itu adalah ibadah dan doa permintaan. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Yaitu bentuk puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dikirakan doa, itu doa, pujian kepada Allah. Memuji Allah, kebaikan bukan? Kebaikan. Berarti memuji Allah itu adalah ibadah. Ketika Anda mendapatkan satu kenikmatan, kemudian Anda mengucapkan, walakal hamdu walakal syukru ya Rabb. Kepadamu aku memuji dan kepadamu aku bersyukur ya Allah. Itu sudah beribadah namanya. Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim juga bentuk ibadah. Ya, bentuk doa. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza kulluhu du'aun ibadatu. Itu semuanya adalah doa yang sifatnya ibadah. Baru kemudian ketika ihdinas siratal mustaqim. Ini doa bukan? Doa. Tapi doa apa? Doa permintaan. Doa masalah. Gitu kan? Itu yang dikatakan doa. Jadi setiap bentuk pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dikatakan doa. Itu yang dikatakan doa. Wa doa masalah. Dan doa masalah. Wa talibun syai'in minallah, yaitu meminta sesuatu kepada Allah. Talabul hidayah, seperti meminta hidayah. Talabul rizq, meminta rezeki. Meminta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta taufik. Maka ketika seseorang meminta hal itu kepada Allah, itulah yang dikatakan doa permintaan. Doa masalah. Sebagaimana yang doa-doa yang sering kita lakukan. Terutama doa di waktu-waktu yang diijabah. Di antara dua azan, yaitu antara azan dengan qomat. Itu adalah waktu-waktu yang diijabah. Sebab ada waktu yang diijabah, ada tempat yang diijabah. Murajaah. Tempat yang diijabah. Apa aja tempat yang dijawab? Apa? Jumat. Rumah. Doa di rumah. Benar. Tempat yang Allah sebutkan, tempat itu sangat dikejar oleh para jamaah haji. Multajam, maksudnya mungkin. Iya, multajam itu antara Hajar Aswad, ya kan, dengan pintu Ka'bah. Jaraknya hanya gini nih, gitu. Orang benar-benar berebut di situ. Tapi pemerintah Saudi tidak, istilahnya tidak mau ngambil resiko nanti resekat. Maka cukup kita juga sampai ada lampu. Ya, saya di ujung itu kan, ada lampu yang letaknya itu sama, jadi garis tarik lurusnya begitu, sehingga orang yang di pinggir pun masih bisa berdoa di multajam, biasanya dengan menghadapkan ke sana. Itu multajam. Kalau Allah sebutkan tempat itu adalah tempat yang diijabahnya doa, maka kita katakan itu. Adapun tempat lain, ya, yang di sana tidak disebutkan, hanya dari dugaan-dugaan saja, atau sama itu muha antum wa abaukum, hanya kalian yang menyebutkan orang-orang tuh kalau di sini kalau doa dikabul, di kuburan ini kalau berdoa dikabulkan, di tempat keramat itu kalau berdoa itu semuanya adalah hayalan manusia. Yang sama itu muha antum wa abaukum, yang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Sama dengan tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang harus kita, kalau ada dalil dan keterangan bahwa tempat ini adalah tempat yang dikabulkan doa, maka di situ kita boleh berdoa. Nah, atau di raudhah. Makanya kalau sudah raudhah dibuka, orang berebut. Sebab raudhah itu tidak semuanya dibuka. Kadang-kala giliran tuh kaum wanita. Maka giliran kaum wanita ditutup itu. Subhanallah, pinter-pinter sekali petugasnya itu. Tiba-tiba trek. Tadinya saya sebelahan dengan raudhah, itu petugas datang, raudhah sudah nggak ada. Itu hebat. Masya Allah, sudah terlalu. Dan diberikan kesempatan buat kaum wanita, ya kan, untuk berdoa di sana. Nah, datang, nganggapnya saya kalau datang jam 3 pagi nih ke raudhah kayak paling depan. Salah. Jam 3 udah dapat paling ujung. Jadi kalau mau datang ke situ dari awal. Tidak begitu, sama dengan multajam begitu. Ya, begitulah ma'asyiral muslimin ibadallah, kita semuanya dibimbing oleh agama, bukan dengan perasaan dan bukan dengan akal.
Kalau dengan perasaan kayak di sini dulu ada tempat aulia Allah yang sempat singgah, yang kemudian setelah itu dia pergi lagi, namanya petilasan. Jadi petilasan wali, maka kita berdoa di situ. Ada tidak dalilnya? Nggak ada keterangannya. Nggak ada. Dan tidak bisa dikatakan sama dengan makom Ibrahim. Kalau makom Ibrahim memang jelas, ketika beliau membangun masjid, ada telapak kakinya, dan itu diabadikan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ma'asyarul muslimin ibadah Allah, tidak pula dengan akal-akalan. Menurut akal kita yang cerdas ini, berarti tempat ini adalah tempat yang diijabahnya doa. Tidak pula. Karena urusan ini adalah tidak ada tempatnya akal dan perasaan. Begitu. Tempatnya adalah dalil. Kalau dalil mengatakan itu adalah mujibud doa, maka kita harus mengatakan itulah tempat yang diijabahnya doa. Ada pula waktu diijabahnya doa. Tadi sudah disebutkan, ya, antara adzan dan qomat. Berarti kesempatan buat kita untuk berdoa, karena itu adalah tempatnya, waktunya untuk diijabahnya doa. Apalagi selain adzan dan qomat? Ketika sedang turun hujan, itu diijabah doa. Allahumma shayyiban nafi'ah. Nah, berdoa di situ. Apalagi banyak ini waktu diijabahnya doa. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Hadisnya sahih, keluarkan yang Bukhari dan Muslim. Cara menyatakan, mana hamba-hambaku yang sedang kepepet, ketika dia berdoa pasti akan aku kabulkan. Memohon ampun pasti aku ampuni. Di sepertiga malam, waktu yang enak-enaknya kita narik selimut, adem. Ya, adem jam segitu tuh. Kalau panas apa ini jam segitu lagi adem-ademnya. Subhanallah. Ya, di sepertiga malam. Kapan sepertiga malam itu? Kalau pertengahan malam, ya sekitar jam 1, ya kan? Nah, sepertiga malam itu antara jam 2 sampai waktu subuh. Nah, itulah sepertiga malam. Kalau kita perkirakan, itulah waktu-waktu yang dijabah. Kalau kita tidak bisa bangun jam 2-nya, ya jam 3-nya. Kalau tidak bisa mepet jam 3-nya, ya mendekati jam 4 lah. Kalau sudah jam 4, sekarang subuh, jam 4 lebih 16. Ya kan? Lewat sudah. Aduh, jam 4. Nah, belum menghilangkan lelugunya ya. Wah, sudah ke air, sudah ngong adzan lewat itu. Ya. Maka harus ada keinginan pada diri kita. Karena disinilah doa, waktu-waktu yang diijabah di dalam doa. Apalagi? Sedang musafir. Sedang musafir, safar. Orang musafir itu dikabulkan doanya. Sebagaimana hadis itu. Yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang rafa'a yadai, mengangkat kedua, dia dalam keadaan sedang safar, sedang lelah, benar-benar sedang dalam keadaan butuh, mengangkat kedua tangan, termasuk mengangkat kedua tangan itu adalah merupakan syarat dikabulkannya doa. Seraya menyebut-nyebut Allah, ya Rabb, ya Rabb. Itu menunjukkan syarat untuk dikabulkannya doa ada pada orang tersebut. Ini penting. Sehingga ketika Anda safar, itu dimanfaatkan untuk berdoa. Saya naik mobil, naik bus, di kiri kanan saya orang apa gitu. Ya tinggal doa saja, gak ada urusannya. Naik kereta pun begitu, ketika kita memang ini berdoa. Mengangkat kedua tangan kita dalam keadaan kesulitan, agar doanya itu bisa dikabulkan. Bahkan di dalam safar sendiri ada doa, ada zikirnya. Ada zikirnya. Mana ini? Yang di grup kajian. Hafal doa safar. Bapak kepala sekolah.
Budi hafal enggak doa safar? Ada. Zikirnya. Allah Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinina la rabbina la munqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarina wa ti'anna bu'da. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Itu doa. Kita meminta kepada Allah agar diringankan dalam safar. Kenapa? Safar itu kit'un minal azab. Separuh dari bencana safar itu. Seenak-enaknya safar, musafir, ya enakan di rumah. Pengen air tinggal minum, pengen ke belakang. Ini kan kalau safar, waduh sudah kebelet nyari di mana, pom bensin jauh gitu. Beda kan? Beda. Safar itu kit'un minal azab. Makanya kenapa di antara bentuk sa'adah kita dibolehkan memiliki kendaraan yang nyaman. Ini bukan mewah-mewahan. Boleh itu, Rasul mengingatkan seperti itu. Kenapa? Ketika seseorang sedang menjalani safar, itu ketika kita kendaraannya mogok, panas, sudah sengsara, tambah sengsara lagi. Ya, bencana di atas bencana. Bukan mewah-mewahan. Jadi kalau Anda ingin menjalankan salah satu di antara surah Nabi-Nya adalah kebahagiaan yang hakikat Rasulullah, kita punya kendaraan yang nyaman. Dulu kendaraan nyamannya ontanya sehat, bukan onta dinaiki berak, ambruk. Sekarang pun sama. Baru dinaiki kloyong kano, baru nyampe Gunung Jati, pokok-pokok. Waduh, nggak bisa ini untuk siapa. Apalagi perjalanan jauh keluar kota, maka boleh. Bukan mewah-mewahan. Apalagi zaman sekarang, urusan nyaman itu bukan sebuah kemewahan. Itu boleh. Jadi punya dalil. Oh, Ustaz kasih dalil dong. Wah, saya buat beli mobil baru. Boleh. Selama dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Mobilnya mau berangkat, bawa anak, bawa istri. Anak nggak kuat panas ini. AC-nya mati apa ya. Nggak benar itu. Dikasih nyaman. Itu safar. Dan di sana kita tetap sama. Musafir yang dalam keadaan dulu pakai kendaraannya seperti unta atau kuda, sekarang dengan kendaraan sama selama itu musafir, jarak yang ditentukan juga sama, maka masuk dalam kategori dikabulkan doanya begitu. Dikabulkan. Tapi jangan pulang gampang-gampangan safar. Di sini cuman ke Karangampel, kan beda Karangampel dengan Cirebon. Jadi musafir sholat di jam 2 rakaat, ya itu ngegampang-gampangkan, ya ngeenteng-entengkan. Jadi orangnya malas sudah. Jangan hanya sana balik lagi juga sudah asar sholat. Jangan kemudian sedikit-sedikit sholat kosor, sedikit sholat kosor. Jangan, ya seperti itu. Karena uruf kembali kepada apa yang menjadi uruf manusia di kalangan kita. Hujan, musafir di antara dua adzan. Apalagi tadi? Masih banyak loh. Di sujud terakhir. Wihian nador. Ya. Di antara dua khutbah. Benar. Butuh dalil. Butuh dalil. Sujud terakhir butuh dalil. Di antara dua khutbah juga butuh dalil. Yang ada di hari Jumat menjelang matahari, itu dalilnya kuat sekali. Menjelang matahari terbenam di hari Jumat, pada asar. Pada asar sampai maghrib itu waktu yang dijabah doa. Ada hadis-hadisnya. Ya, ada hadis-hadis. Itu untuk kita angkat. Adapun di antara khutbah itu fihi nadhar, untuk dilihat kembali dalilnya. Kenapa? Karena yang benar itu adalah hadis yang tadi itu. Nah, kemudian para ulama ada di antara sebagian disebutkan oleh para imam menyebutkan seperti itu. Hanya tidak menyebutkan dalil karena dengan hari Jumat. Ya, dengan hari Jumatnya. Ada lagi. Orang sedang berpuasa, itu adalah waktu dijabahnya doa.
Seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Asyam hatta yaftur. Ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadisnya tentang 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang mengayomi rakyat, yang membela kepentingan rakyat, yang tidak berbuat zalim kepada rakyat. Seorang pemimpin yang seperti ini ketika dia berdoa akan dikabulkan doanya. Saja. Futihat abwaab as-sama, demikian kata Rasul. Menguak pintu-pintu langit. Yang kedua adalah doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga doa ul-mazlum. Doa orang yang dizalimi. Ini diantaranya mujibud, waktu-waktu atau tempat-tempat atau waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Itulah yang dikatakan doa masalah. Ini yang dimaksud dengan doa masalah, bukan doa apa. Termasuk ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia juga melakukan doa, dia berdoa dalam doa ibadah, dan dia juga pun menyatukan melakukan doa yang sifatnya permintaan. Inilah yang dikatakan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semuanya. Ketika dia meminta kepada Allah, dia itu dalam keadaan ibadah. Ketika dia memuji Allah pun, dia adalah sedang ibadah. Maka adab di dalam doa, adab gitu ya. Di dalam doa adalah pertama dia banyak memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung selonong boyo, ya Allah berikan. Jangan, puji dulu Allah. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Anta ala kulli syai'in qadir. Anta tawwabur rahim. Anta mujibus sa'ilin. Ini adalah pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di salat malam kan seperti itu Nabi mengajarkan. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu, lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haq, wa'dul haq, wa qauluka haq, wa liqa'u haq, wal jannatu haq, wan naru haq. Puji Allah sekuat apa yang kita mampu. Bahkan kalau kita membaca hadis tentang syafaat, ketika manusia datang kepada Adam, kata Adam, nafsi-nafsi diriku, pergilah kalian kepada Nuh. Nabi Nuh pun begitu, datang manusia, idhab ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim, aku punya urusanku sendiri, sampai kepada Nabi Isa, dan kata Isa, idhab ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad, idhabu ila Muhammad. Maka manusia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang saat itu diilhamkan kepadanya. Lihat, pujian artinya memuji Allah ketika meminta sesuatu dari kita kepada Allah, maka diawali dengan pujian-pujian dulu. Itu adab. Baru setelah itu kita boleh berselawat. Bukan syarat, tapi adab di dalam doa. Kita mau meminta kepada Allah, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Agar mantap keyakinan kita bahwa kita dikabulkan oleh Allah. Karena Allah adalah sami'ud doa, mujibud doa, begitu. Maka itulah Nabi sujud dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang saat itu diilhamkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepala. Was'al tuti. Mintalah, aku akan kabulkan. Wasfa tusyaffa. Mintalah engkau syafaat dan aku akan berikan syafaat kepadamu. Berarti itulah Rasul. Rasul memuji Allah. Dan kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran di beberapa surat, itu awalnya pujian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian. Maka banyak-banyak memuji Allah, ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, agar kita juga dikasih sayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah
Berarti selesai. Wa dalilnya dari doa masalah adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ma'allahi ahadan. Bersama Allah itu menyertakan sesuatu. Dipujinya, dipanggilnya Allah, disambatnya Allah, tapi disambat yang lain. Ya Allah, ya Rasulullah, boleh tidak? Boleh. Ya Allah, ya Jibril, jangankan Jibril, ya, jangankan Nabi, sesuatu atau nama apapun yang di sana terkandung nama-nama yang mentereng tetap, apalagi nama manusia biasa. Nama manusia biasa tidak boleh kita menyatakan seperti itu. Atluku wa yuradu biha amakinus sujud wal baqa allati yusalli fiha wa hiya ahabul baqa'u ila Allah. Diucapkan, kita mengucapkan yang dimaksud itu adalah amakinus sujud. Al-masajid yaitu tempat sujud. Ya, tempat sujud. Tempat di mana manusia beribadah. Oleh karena itu, terhadap masjid, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan. Ini tentang penjelasan dari mana masjid, karena yang dimaukan itu adalah dalam perkara doanya. Tapi Allah di sini menyebutkan di awalnya dengan wa annal masajid, sesungguhnya dari masjid-masjid lillah, maka bagi Allah. Kita umat Islam diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, ya, apabila kita mendapati sebuah masjid, maka kita beribadah di masjid tersebut. Apakah masjid ini milik siapa, tidak peduli. Ini berbeda dengan orang-orang, yakni di luar Islam. Kalau orang-orang di luar Islam, ke tempat ibadahnya itu pilih-pilih. Ini masjidnya dari jamaah apa ini, dia mau datang walaupun di depan rumahnya, karena masjid tempat ibadahnya itu ada di tempat yang lain. Kita lewat dimanapun ada masjid, maka kita beribadah di situ. Itulah katakanlah keunggulan umat Islam. Lain dengan masjid-masjid yang memang dibangun bukan di atas sendi-sendi Islam. Makanya di sini Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Masjid. Sehingga ketika di kita banyak masjid, silakan sholat di situ. Apalagi ketika kita misalkan dari arah lampu merah Cirebon ke sini. Masjid ada di pinggir kiri, masjid semua. Di sebelah kanan ada masjid. Tidak mengapa kita datang waktu sholat masuk ke sana, ibadah di situ. Bukan karena ini kan bukan dari pemahaman. Sama, mau pemahaman apa? Makanya umat Islam dikatakan ahlul kiblah. Ahlul kiblah itu orang yang menghadap kiblat. Selama masjidnya menghadap ke arah kiblat, itu masjidnya kaum muslimin. Ketika masjidnya tidak mengarah kiblat, misalkan ya, mengarahnya ke utara atau ke timur dengan ini berarti bukan masjidnya kaum muslimin. Ya. Bukan masjidnya, selama itu menghadap ke arah kiblat, itulah masjidnya kaum muslimin. Kita boleh sholat di sana, beribadah di sana, zikir di sana, qiraatul Quran di sana, etikaf di sana, tidak mengapa. Ya.
Dengan catatan masjid-masjid itu memang dibangun untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.